Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, penuh kecemasan, kekhawatiran, bahkan keputus harapan berkaitan dengan merebaknya virus COVID-19 Corona yang membuat dunia ini sungguh-sungguh terguncang. Pada saat seperti ini adalah penting bahwa kita bukan spekulasi tentang mengapa hal ini terjadi atau apakah ini merupakan penghukuman Tuhan secara global dan macam-macam spekulasi yang lain. Tapi yang penting adalah bahwa kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, dan khususnya kita melihat tentang apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita secara pribadi pada saat ini. Apa yang Tuhan mau nyatakan pada kita, di mana kita mungkin perlu memperbarui diri kita, di mana kita perlu untuk merenungkan kehidupan kita, di mana mungkin kita telah kehilangan fokus, kita boleh kembali melihat pada firman Tuhan. Maka pada saat ini saya ingin merenungkan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 11 dengan tema mengarungi kehidupan sebagai orang percaya. Mengarungi kehidupan sebagai orang percaya supaya kita boleh mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawalah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Petrus memberikan beberapa nasihat terakhir yang sangat penting dalam suratnya untuk menekankan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa yang penting agar kita boleh mengarungi kehidupan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya dengan baik, agar kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada 5 hal penting yang ingin ditekankan, yang perlu kita perhatikan agar pemeliharaan Tuhan menyertai kita, agar kita bisa mengarungi kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama adalah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, ayat yang ke-6. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa yang paling utama dalam kehidupan orang percaya adalah selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berarti kita mengakui bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kemauan kita yang terjadi, tapi kemauan Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Dan Yesus juga katakan dalam Matius 5 ayat 3 bahwa hanya orang yang miskin di hadapan Allah, hanya orang yang mengakui Allah, yang mengakui bahwa ia bergantung kepada Allah, hanya dialah yang empunya kerajaan surga. Maka merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah hal yang paling utama agar kita boleh mengarungi kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti di tengah-tengah kita tidak mengerti sesuatu, di tengah-tengah kita tidak memahami sesuatu, kita boleh tahu bahwa Tuhan yang tahu bahwa kehendak Tuhan baik untuk kita. Pada saat kita mungkin merasa cemas, kita merasa takut, kita boleh tahu bahwa Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Bahwa firman-Nya yang menentukan, bukan kehendak kita. Dan kita harus menanggalkan keangkuhan kita, menanggalkan kesombongan kita, karena kesombongan adalah dosa yang terbesar yang menghalangi kita untuk mau mendengar dan mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menghalangi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Maka saat ini kita harus sungguh-sungguh kembali untuk mendengar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tangan Tuhan digambarkan di sini adalah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya? Tangan Tuhan yang menolong kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang memberi kepada kita kecukupan, yang mengangkat kita, dan juga yang memberikan atau menunjuk jalan hidup kepada kita. Tangannya bukan tangan yang menindas, tapi tangan yang memberkati kita, yang menolong, yang memberi kecukupan, yang menyelamatkan kita, mengangkat kita, dan juga menunjuk arah kehidupan. Tapi kita harus mau bersedia merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu berarti juga bahwa ada hal-hal yang kita tidak mengerti, kita boleh serahkan kepada Tuhan.
kita mengakui kemahatauan, kemahakuasaan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun saat ini kita mungkin belum melihatnya langsung. Tapi kita boleh tahu bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Dalam Yohanes 20:29 dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena iman yang sejati adalah iman yang meyakini kebaikan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan, masalah atau penderitaan sekalipun. Inilah yang sangat penting, merendahkan diri. Pada saat kita merendahkan diri depan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, kita akan mengalami kedamaian, karena kita tahu Tuhan yang mengatur semua, bukan lagi kita. Semua dalam tangan Tuhan, dan kita boleh berserah, dan kepada Dia kita berserah adalah Allah yang dapat kita percaya, Yesus yang berkuasa atas dunia ini. Itulah hal yang pertama. Rendahkanlah dirimu pada saat ini depan Tuhan, agar engkau peroleh kedamaian, ketenangan dalam menghadapi situasi yang sedang saudara hadapi saat ini, khususnya juga dengan merebaknya virus ini dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Yang kedua, cara singkat adalah di sini adalah merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Itu berarti dalam ayat 5b, berarti kita juga menghargai orang lain, menghormati orang, mengasihi orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Untuk kita saat ini secara praktis juga berarti karena merendahkan diri di hadapan Tuhan berjalan sekaligus dengan merendahkan diri di hadapan orang lain. Tidak mungkin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa kita mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Dikatakan dengan sangat jelas dalam Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bahwa tidak mungkin kita bisa mengasihi atau merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Pada saat ini juga berarti kita mengasihi orang lain dengan cara kita menjaga orang lain. Kita menjaga jarak saat ini, mendengar aturan pemerintah untuk menjaga jarak, social distancing, supaya kita sungguh-sungguh juga mencuci tangan kita dengan baik. Kita juga menjaga agar kita tidak mendekat, tidak berkumpul dengan orang lain, mengkarantina diri kita dengan tujuan supaya kita menjaga, karena kita mengasihi orang lain, supaya jangan sampai orang lain tertular oleh kita atau kita menjadi penerus daripada penularan tersebut. Kita menjaga diri. Semua itu berkaitan dengan mengasihi orang lain. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama kita pada saat ini. Itu hal yang kedua, cara singkat yang saya ingin tegaskan. Yang ketiga adalah di sini adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Ayat 7. Adalah sangat penting bahwa di saat ini juga kita tahu kita semua orang akan khawatir. Petrus katakan semua manusia akan khawatir. Masalah dasar manusia lah dia khawatir. Khawatir kehidupan, khawatir pekerjaan, khawatir masa depan. Semuanya khawatir. Dalam Alkitab 600 kali kata takut muncul. Karena memang dasarnya manusia penakut dan penuh dengan kekhawatiran. Maka pada saat ini kita dipanggil Tuhan untuk sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Yesus. Beban kita, permasalahan kita, kecemasan kita, semua kita serahkan hanya kepadanya. Karena Dia yang pelihara kita. Maka pada saat ini itu akan membawa ketenangan kepada kita, akan membuat kita ada rasa damai. Pada saat beban kita, kekhawatiran kita serahkan semua kepada Yesus. Dialah alamat yang benar, karena Dia dapat memelihara kita secara utuh, baik kehidupan sekarang maupun kekal selama-lamanya. Yang masalah adalah kalau kita berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri, atau kita malah memanggil kuasa-kuasa lain, meminta bantuan kuasa-kuasa lain. Saya bahkan telah melihat kemarin di televisi, ada yang sekarang mulai memakai cara-cara lain, memanggil roh-roh lain yang dianggap bisa mengusir COVID-19 ini, bahkan mulai bekerja sama dengan kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa kegelapan, yang malah akan membawa kita kepada rasa tidak nyaman, malah semakin khawatir, semakin bermasalah. Serahkanlah kekhawatiranmu hanya kepada Yesus. Jangan salah alamat. Pada saat kita melepaskan beban kepada Yesus, itu akan membuat kita menjadi tenang. Ada damai Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang penuh kasih, tangan kebaikannya, tangan keselamatannya, tangan pertolongannya, tangan yang memberi secara cukup, tangan yang juga memberikan arah hidup kita. Semua itu menyertai kita. Dengan demikian kita boleh menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepadanya. Yang keempat, cara singkat adalah kita sadar, berjaga, dan melawan pencobaan iblis dengan kuasa firman Tuhan ayat 8 dan 9. Kita sungguh-sungguh boleh
melawan kuasa iblis, pencobaan iblis. Kenapa? Karena semua orang percaya, semua akan mengalami penderitaan yang sama, dicobai oleh iblis. Dan jenis pencobaan iblis berbeda-beda. Iblis tahu persis kelemahan kita. Sama seperti singa yang tahu persis kelemahan daripada buruannya. Iblis tahu di mana letak kelemahan kita. Dia akan menyerang kita pada saat kita lemah, pada saat kita sendiri, pada saat kita cemas, kita takut, kita mulai meragukan Tuhan, kita malah mulai mempertanyakan Tuhan. Iblis akan mencobai kita supaya kita menyangkal Tuhan, supaya kita meninggalkan Tuhan. Itulah cara iblis pada saat ini. Pada saat iblis mencobai kita di titik-titik lemah kita masing-masing, dan semua kita tahu di mana kita lemah. Itulah tempat di mana iblis akan menyerang kita. Itu hanya dapat kita lawan dengan melawan dengan kuasa firman Tuhan. Jangan coba melawan sendiri. Pernah seorang anak kecil di sekolah minggu ditanya gurunya, "Anak, apa yang kamu buat kalau iblis melawan kamu, mencobai kamu?" Anak kecil ini menjawab, "Saya suruh Yesus yang maju. Kalau Yesus maju, iblis tampias. Kalau saya maju, saya yang tampias." Maka sangat penting bahwa kita sungguh-sungguh melawan iblis dengan kuasa firman Tuhan. Semua pikiran kecemasan, semua pikiran ketakutan, kekhawatiran saat ini, kita sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Dan khususnya kita lihat sama-sama juga di sini dalam bagian yang kelima, yaitu janji penyertaan Tuhan. Ada janji atau meyakini janji penyertaan dan kuasa Tuhan. Ayat 9 dan 11. Apa janjinya? Bahwa sumber kasih karunia-Nya akan menyertai kita, akan mengokohkan kita, menguatkan kita, menyertai kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita di tengah-tengah situasi kekhawatiran, di tengah-tengah situasi pencobaan. Kita tidak sendiri. Kita boleh mengandalkan sumber kasih karunia-Nya, kekuatannya, kuasanya yang akan menyertai kita. Tapi itu hanya mungkin kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepadanya, dan kita sungguh-sungguh memakai kuasa firman Tuhan untuk melawan pencobaan iblis yang mencobai kita di tengah-tengah kehidupan saat ini, juga kekhawatiran, kecemasan, permasalahan kita hadapi saat ini. Mari sama-sama kita pada saat ini, kita sungguh-sungguh memegang teguh janji penyertaan Yesus yang mengatakan bahwa Dia dengan sumber kasih karunia-Nya akan menyertai kita, membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Badai pasti berlalu bersama-sama dengan Yesus. Badai yang sebesar apapun akan berlalu bersama Yesus, asal kita memandang kepada Dia, mendengar suaranya, mendengar janjinya, memegang teguh janjinya. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh juga menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Dan kita juga melawan pencobaan iblis dengan kuasa firman Tuhan, memegang teguh janjinya bahwa Dia menyertai kita dengan sumber kasih karunia-Nya yang melimpah atas kita, yang mau menaungi kita, menguatkan kita, menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia? Bersediakah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, semuanya, bersedia untuk melawan pencobaan iblis dengan kuasa firman Tuhan. Seperti dikatakan juga dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Hanya dengan kuasa firman Tuhan, iblis dapat lari, bukan karena kuasa kita sendiri. Dan terakhir, memegang teguh janji penyertaan Yesus. Janji Yesus yang pasti bahwa Dia kuasanya menyertai kita, sumber kasih karunia-Nya menaungi kita, menguatkan, mengokohkan kita, sehingga dengan demikian kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita akan mengarungi kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Maukah kita merendahkan diri kita di hadapannya, menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepadanya? Kita sungguh-sungguh mau melawan pencobaan iblis dengan kuasa firman Tuhan dan terus memegang teguh janji penyertaannya, maka Dia akan menyertai dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.